Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia. Dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dari Iya, gue sendirinya. tuh dengerin. Gue masih tanya alasan gue murtad. Nggak ada validasi dalam Islam mana yang benar, mana yang salah, bingung sendiri kan. Saya dengerin kamu, misalkan kamu bilang, oh ini salah, ini benar Joseph, saya nggak bakalan menerima apapun jawaban dari kamu karena kamu tidak punya otoritas. Kamu bukan seorang ulama, kamu pun mengakui kualitas ilmu kamu masih berada di bawah rata-rata, masih awam, masih banyak yang harus dipelajari. Ini ulamamu saja, jangan kamu pikir oh kalau begitu dengarkan ulamamu saja, ya beda zaman, beda pembicaraan, beda pendapat, beda ulama, beda pendapat. Itu yang disebut dengan ikhtilaf, betul nggak dalam Islam ada ikhtilaf? Iya. Ikhtilaf dalam Islam itu disebutnya rahmat, betul apa enggak? Rahmat itu apa? Beda lagi ya rahmat Dari Allah, dan itu adalah bagian dari bagaimana kalian menjalankan syariat Islam. Betul nggak? Menjalankan syariat dalam fikih ya. Nggak cuma dalam fikih, dalam usul juga, dalam iman. Lo kan nggak usah lari-lari. Iya. Apa? Nggak Iya. usah lari-lari. Kamu juga berpemahaman tauhid juga kan belum tentu tauhid kamu diimani oleh orang lain. Sekarang dalam Islam itu teman-teman, konsep ketuhanan mereka itu juga sama, masih beda-beda. Ketika mereka menyamakan oh Tritunggal sama Oneness, oh Tritunggal. Mereka pun sama. Wal Maturidi dengan orang ini memangnya sama. Beda. Nah, beda kamu akuin. Kalian menganggap kebagaimanaan Tuhan, ini baru konsep tauhid ya. Kita bahas tentang kebagaimanaan Tuhan, kebagaimanaan Allah, kebagaimanaan Allahmu sama apa enggak? Di satu sisi, Syekh Ibnu Taimiyah itu dikafir ulama karena menjisimkan Allah. Apa itu jisimkan Allah, teman-teman? Artinya mengatributkan Allah mereka dengan fisik. Punya tangan, punya arah, punya mata. Itu Syekh Ibnu Taimiyah yang menjadi guru dari atau soko guru dari Salafi, golongan Salafi. Makanya dalam kitab Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyf Dalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah, di situ tercatat dalam makalah yang ke-10, Ibnu Taimiyah berdasarkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan Ibnu Taimiyah dikafirkan oleh banyak para ulama. Kenapa? Karena mencifati Allah dengan makhluk. Jadi nggak cuma konsep ketauhidan aja yang berbeda, tetapi juga kebagaimanaan Allah kalian yang berbeda. Sekarang kalau misalkan banyak orang Islam yang bilang Tuhannya oten makhluk, Tuhannya oten menyerupai manusia, kamu nggak sadar bahwa ulamamu pernah mengatakan Tuhanmu itu seperti makhluk, punya betis, punya tangan. Mau saya tampilkan kitabnya Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyf Tidak Dalalatin perlu Ahmad karena Ibnu Taimiyah. Anda sudah memberitahu saya dan saya juga baru tahu tentang ya kemarin Baru yang tahu, ada serius, baru tahu bahas. kamu, serius. Ya, saya- Coba cari. saya Coba jujur kamu ya. pernah. Apa? Berarti kamu baru tahu. Ya saya jujur saja Saya tampilkan buat saudara semua yang ada di sini. Saya bertanggung jawab kok kalau misalnya saya bilang saya tampilkan. Saya bertanggung jawab kok. Saya nggak seperti kebanyakan orang Islam seperti Nandar dan Zuma. Bentar. kemarin itu yang Anda kirimkan tuh hadis yang menerangkan Allah berwujud pemuda kan yang Anda. Dengerin dulu, saya nggak lagi bahas hadis ya. Saya lagi bahas tentang kesesatan para ulamamu yang nggak bisa menentukan Ya, mana yang itu. benar, mana yang salah. Karena itu terlalu relatif bagi kalian sehingga kalian tidak bisa menentukan kebenaran secara absolut. Nih kitabnya. Saya mau naikkan orang Islam yang lain ya. Saya mau supaya yang Islam yang cuman congor di bawah, yang cuman jadi jihadis typing di bawah membantu si Chief ini. Ya, yang bilang katanya saya sesat, gak ada data, ini data saya. Ini 1000 halaman loh kitab ini tebalnya nih. Kamu pikir saya ngomong itu asal-asalan aja? Enggak loh. Saya dididik oleh gereja Katolik itu kalau mengimani sesuatu, kalau meyakini sesuatu harus pakai dalil. Kamu bisa bahasa Arab, silakan bahasa Arabnya nih, Pak. Al-Muqallam. Bentar itu Al-Muqatta Sunniyah. Yang benar, ulang dari sini. Al-Muqa. Al-Muqo, udah salah. Al-Maqo, ini udah ada. Bang, ini udah tanda bacanya. Anda dari mana bacanya Al-Muqo? Ini tanda baca fathah atau domah? Yang Islam Anda atau saya? Yang Islam Anda atau saya? Itu fathahnya juga pada kaf. Iya, berarti al-maqalat. Al-maqalat. Iya. Al-maqalat. Al-maqalatus sunniyah. 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 Al-maqalatus sunniyah.
Ini bisa baca? Fi apa itu usia enggak itu Fi majrur Kasyaf Dolalatin Ahmad bin Taimiyah. Artinya apa? Kumpulan makalah dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait kesesatan dolalah Ahmad Ibnu Taimiyah. Saya tadi sempat bilang ya, Ahmad Ibnu Taimiyah di makalah ke-10 itu mengatakan bahwa Allahmu itu punya fisik. Kita lihat di sini ya. Kalau ada orang Islam yang mau naik silahkan ya. Saya nggak mau kalau kalian cuman typing doang, kasihan ini. Nggak ada yang bantu si Chief ini. Ya, paling tidak bantulah. Kita baca di sini. Ya, kita baca di sini ya. Perkataan ini dari mana? Dari siapa? Dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Anda, orang Islam. Kita baca di sini. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah mencaci Allah. Ini ulama kalian loh, Ibnu Taimiyah. Kenapa dikatakan mencaci Allah? Nih dikatakan mencaci Allah dari perkataan orang-orang kafir dan ateis. Di Ibnu Taimiyah disamakan dengan orang kafir dan ateis, guys. Teman-teman semuanya, disamakan dengan orang kafir dan orang ateis. Kenapa? Alasannya karena di sini kita baca alasannya. Ibnu Taimiyah menisbatkan ini artinya menyematkan kalau teman-teman dalam bahasa Indonesia. Menyematkan, memberi gelar ya. Menisbatkan apa? Hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Ia menyatakan Allah memiliki apa teman-teman? Memiliki arah, memiliki yod, memiliki rijal, memiliki ain. Kita baca dalam kurun, kalau ini dalam bahasa Arab artinya apa? Dengan makna anggota badan. Dan hal-hal buruk yang lain. Kamu pernah kan baca Ibnu Taimiyah itu sempat mensahihkan hadis yang katanya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Katanya Rasulullah bermimpi bertemu Allah dalam bentuk pemuda amrot berkulit hijau berambut keribo. Tahu? Iya, hadis yang kemarin anak kasih tahu ke saya kan yang itu. Ya, itulah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa memang betul. Nih, Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allahmu berambut keribo, berkulit hijau dalam bentuk pemuda amrot. Kamu pernah nonton film Avengers? Sebentar, saya salah dulu. Kamu pernah nonton film Avengers? Saya tanya, pernah nonton film Avengers nggak? Bahkan saya instruksi sebentar. Pernah nonton film Avengers nggak? Saya ingin instruksi sebentar. Avengers nggak? Anda menolak saya? Silakan. Hah? Instruksi apa? Hah? Instruksi apa? Silakan. Untuk hadis itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas atau disohihkan oleh Ibnu Al-Tami ya, dilihat dari sanadnya ada satu orang yang memiliki ilat. Gua nggak usah dijelasin. Lu ngerti nggak sih poinnya apa, bro? Lu lagi ngomong sama mantan Islam yang lu bahkan akuin secara tersirat bahwa gua lebih mampu daripada lu. Jadi gua tahu kenapa akhirnya Ibnu Taimiyah nggak lagi mensahihkan hadis, karena ditegur banyak ulama. Diancam bahasa halusnya sehingga dia mencabut kesohihan hadis tersebut. Jangan kamu pikir saya nggak tahu sejarahnya. Makanya kamu nanti kalau misalnya kamu join debat antara Sunni dan Wahabi, yang kalian sebut Salafi, yang kalian sebut Wahabi itu, kalau kamu baca di Facebook, orang-orang Sunni mengatakan orang Wahabi itu Tuhannya kayak oten katanya. Bedanya mereka rambutnya keribo. Karena apa? Karena dengan adanya khilaf dari si Ibnu Taimiyah ini yang membekas. Kalau nggak ditegur, Ibnu Taimiyah nggak mencabut kesohihan ini. Makanya saya tanya, kamu paham nggak kenapa akhirnya ini saya poinkan? Iya, saya paham. Ya sudah, kalau paham tidak perlu diulang ya bro ya. Karena kamu lagi ngomong sama orang yang mantan Islam, saya tahu seluk-beluknya. Oke, kita lanjut ya. Kamu tahu apa yang terjadi bukan hanya kepada Ibnu Taimiyah. Dikatakan apa? Di sini didoain bahwa Allah memperlakukannya dengan keadilannya. Dan tidak menolong pengikutnya yang mendukung dusta-dusta. Ini dalam Islam ini saya bingung loh, sesama Islam itu saling mengkafirkan satu sama lain. Ya, itu padahal katanya yang satu ulama. Itu memang sisi buruk dari ulama-ulama. Masalahnya sisi buruknya itu terlalu banyak bro. Nanti kita buktikan yang lainnya ya. Oke, sekarang saya tanya sama kamu berkaitan dengan makalah ini. Masih sama dengan pembahasan yang tadi. Pertanyaan saya, jelaskan arti kata tawasul dan tabaruk. Baru tahu saya. Baru tahu? Kamu Islam berapa lama nggak tahu tawasul dan bertabaruk?
Ya kalau tabaruk itu baru tahu, tawasul sudah lupa saya. Udah lama itu pernah dengar. Kok bertawasul lebih kamu lupakan? Tawasul itu dalilnya ada dalam Al-Qur'an dari kata wasilah. Peran kamu nggak tahu? Silakan lanjut. Sekarang saya tanya sesuai dengan judulnya. Perkataan Ibnu Taimiyah dalam mengharamkan, saya geser dulu stikernya. Dalam mengharamkan tawasul dengan para nabi dan orang-orang soleh, serta mengharamkan tabaruk dengan mereka dan dengan peninggalan mereka. Apa maksud ini? Kenapa Ibnu Taimiyah mengharamkan ini? Untuk tabaruk itu apa? Nggak usah nanya saya, yang Islam kamu. Ngapain kamu tanya saya? Kamu nggak malu? Anda yang tadinya katanya berilmu, kenapa Ya tidak? sudah, saya jelaskan. Tabaruk itu artinya mencari keberkahan, ngalap berkah kalau kata orang Jawa. Ngalap berkah dari para kiai, ulama nih, tabaruk. Kamu mau bukti? Buktinya? Tidak perlu, saya sudah percaya. Kenapa malu ya? Soalnya banyak orang Islam Apa? yang katanya minum air ludah ustadz ya, minum kencingnya ustadz. Nah itu Dan namanya itu- bertabaruk teman-teman. Iya, emang sesat yang seperti itu. Oh emang sesat God, akhirnya diakuin. Ya tidak. Tahu nggak kenapa seperti itu? Mau tahu kenapa? Karena kalian mengikuti kebiasaan para sahabat para sahabat ketika mereka masih di zaman Nabi. Kamu tahu nggak cerita bagaimana Rasulullah itu ketika dia buang air itu di zaman Rasulullah sudah ada WC merek Toto nggak? Kamu tahu Toto nggak? Toto itu Enggak. merek WC itu. WC jongkok, WC duduk itu ada Toto. Kamu tahu Toto? Merek. Terus? Nah di zaman Rasul kan belum ada. Kamu tahu nggak bagaimana Rasulmu itu buang hajat, buang air? Tidak. Disimpan di dalam suatu wadah yang dia taruh di bawah kolong kasurnya. Tahu kisahnya? Tidak Disimpan tahu. di bawah. Saya baru tahu malahan. Anda Baru tahu, silakan kamu kalau misalnya nggak percaya dengan omongan saya, kamu cari tahu nanti kisahnya. Banyak yang mengisahkan dan itu sahih. enggak. Nah, Sumbernya langsung saja satu sumber. ya, dan ketika Rasulullah ingin buang air, dia kan punya ibaratnya kalau kita bilang ART. Dia punya pembantu. Nah, pembantunya ini bersih-bersih ceritanya. Kemudian ketika Rasul ingin buang air, dia melihat ke kolong kasurnya, ke kolong tempat dia tidur, saya nggak tahu namanya kasur atau apa bahasanya. Bentar. Kemudian Nah, Kemudian wadahnya tidak ada di tempat. Lalu dia bertanya kepada istrinya. Istrinya tidak tahu. Kemudian dia bertanya sama yang ART-nya ini, ibaratnya pembantunya ini. Kemudian tahu apa yang dikatakannya? Dia buang katanya. Buang kemana? Ternyata diminum sama dia. Apa yang dikatakan oleh nabimu? Sesungguhnya engkau telah mengalap keberkahan dariku. Itulah dalil kenapa orang-orang kalian zaman sekarang itu menganggap bahwa orang-orang soleh nih, orang-orang soleh bisa nih mengalap berkah. Nih, kita lihat di sini nanti nih. Kita lihat di sini mana lagi? mana? Kita lihat di sini. Boleh Bentar. bertanya dulu nggak? Apa? Yang tadi itu pada zaman siapa kalau tahu? Di zaman Rasulullah kan saya dengar. Bukan. Saat Gimana? istrinya siapa namanya? Kalau boleh tahu. Aisyah. Aisyah. Saat Rasul berumah dengan Aisyah itu kasusnya itu tidak seperti kasus sekarang. Kasusnya Makanya saya bilang kan, saya udah bilang. Tadi saya sudah bilang, kamu dengerin nggak makanya saya ngomong. Saya sudah bilang, saya nggak tahu bentuk kasurnya sama dengan sekarang atau tidak, tapi narasi yang dilakukan adalah bahwa wadahnya itu disimpan di bawah atau di dekat kasur. Lalu Anda percaya tentang hadis itu? Wah, tetap percaya lo orang sohi. Kamu nggak tahu memang. Ya hadis yang tadi juga yang Ibnu Taimiyah itu kan sahih, tapi kan itu tidak dibenarkan. Bukan disahihkan oleh Ibnu Taimiyah. Dari sanadnya saja, dari perawinya saja sebelum Ibnu Taimiyah itu sudah sesat. Ada yang ilat, tahu ilat? Cacat. Jadi ingatannya itu jadi lupa gitu, kacau. Makanya itu jadi maudhu. Lalu seperti yang Anda katakan tadi, Ibnu Taimiyah tidak sahihkan kembali hadis tersebut. Silakan. Ayo. Jadi saya tidak percaya ya ke dua hadis itu sahih, benar sahih. Karena
Tidak ada ajaran seperti itu. Jadi kalau ingin, oke, silakan. Kalau ingin apa? Kalau ingin lebih tahu, baca dulu Quran. Kalau ingin tahu baca dulu Quran. Sekarang saya tanya sama Anda, di mana ayat dalam Al-Qur'an Anda mengikuti Muhammad sebagai suri tauladan? Saya tahu tapi saya lupa, itu ada di usul fikih. Enggak, kalau misalkan Anda suruh saya baca Quran, paling tidak Anda sudah membaca dan Anda lebih bisa daripada saya. Kalau Anda mengatakan saya tahu tapi saya lupa, itu namanya Anda bukan tahu, tapi Anda benar-benar tidak tahu. Jangan berbohong, jangan kebiasaan memakai kalian biasa dalam mempertahankan kebohongan atau apa yang disebut dengan takiyah. Mau saya bantu? Mau saya bantu? Tidak perlu, saya masih ada bukunya, maka saya akan buka dulu. Mau saya bantu nggak? Suruh buka Al-Quran loh, bukan buku. Bukan, ya kan buku ini memiliki kutipan-kutipan. Al-Quran, nggak Kamu tahu pede usul dengan fikih Al-Quran, nggak Tahu pede usul dengan fikih Al-Quran, nggak pede dengan Al-Quran, nggak pede. Ya ayat Al-Quran. Ya, mau tahu nggak ayat Al-Quran di mana? Ini di Al-Quran. Ya udah, buka Al-Quran, bukan buka buku di luar Ya kan Al-Quran. saya lupa ayatnya yang mana. Ya sudah, carinya makanya di Al-Quran. Kebanyakan alasannya apa? Iya. Nggak, artinya apa? Nggak usah berbohong Aku di sini. berlindung, auzu, Aku berlindung kepada siapa? kepada Allah. Kepada Allah. Lu kalau ngomong sama Allah lu asal-asalan, ya udah nggak apa-apa, urusan lu sama Allah lu. Berarti Allah lu cincai lah ya. Mau lu ngomong asal-asalan juga cincai. Good job Islam. Kamu selama di room Maksudnya saya, gimana ya? sadar nggak dari tadi Anda blunder? Maksudnya gimana? Kamu dibenerin cara bacanya, kamu malah ngeyel. Padahal kalau orang Islam itu berhadapan dengan saya selalu komentar, bacaannya salah Joseph, nanti beda artinya Joseph. Giliran kayak gini malah maksain. Ya. Itu kan artinya ada artinya, bukan sekedar bacaan, Iya. bukan ayat Al-Quran. Ketika Iya. kamu mengucapkan ta'awuz itu kan bagian dari doa, betul tidak? Betul. Lah, blunder kan? Terus apa di situ dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana. Artinya apa? Laqad kana lakum. Sesungguhnya keadaan pada diri Rasulullah. Sesungguhnya telah ada pada dirimu Rasulullah suri tauladan yang nyata. Betul? Ya. Suri tauladan sempurna yang nyata, Yang baik. yang baik, betul? Ya. Nah, kayak gini aja nyari dalilnya harus bantuin sama Oten. Kayak gini aja nyari bacanya aja harus dibacain sama Oten. Kayak gini aja diterjemahinnya harus sama Oten. Ngomong nggak gaji saya? Bisa dilanjut. Tidak perlu membahas basa-basi. Lo nggak apa-apa basa-basi gini kan biar bikin kita nggak tegang. Ya, Kamu saya emang juga nggak tidak tegang? tahu maksud oten-oten itu apa. Itu kayak Orang kata-kata Kristen. Ya merendahkan. udah lanjut. gitu. Kalau nggak gini aja deh. Kamu mau tahu nggak bagaimana dalam Islam itu saking tidak punya otoritasnya sehingga kamu sekarang juga Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.